kita mulai pembelajaran kita ya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Yasmin ya untuk tilawah terlebih dahulu. Dan yang lain silakan boleh buka ya semuanya kameranya. Enggak, Yasmin boleh ngaji dulu ya. Surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba fasiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima jazaa innahum kanu la yarjuna hisaba fakazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in fazuqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa qawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yas'am min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu Supa. yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah ya. Jazakallah Yasmin ya yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga menambah keberkahan pertemuan kita. Baik anak-anak, Bapak minta untuk membuka kameranya ya terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak ada kendala jaringan begitu. Nanti insya Allah kita akan melatih ya, terutama dari sisi mengemukakan pendapat ya. Jadi yang paling penting nanti anak-anak semua belajar berani saja begitu ya, mengungkapkan pendapat begitu ya, supaya juga menjadi terbiasa begitu ya. Dan ini bukan hanya nanti manfaatnya di mata pelajaran sejarah begitu ya, dan bukan hanya juga sebagai siswa SMK Darut Tauhid begitu ya, tapi nanti antum semua sudah keluar ya dari SMK Darut Tauhid pun begitu ya, nanti melatih berbicara ya, melatih berpikir ya, berdiskusi ya, itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali ya di dalam kehidupan begitu ya, apalagi melanjutkan ke studi ya selanjutnya begitu ya, nanti diperkuat lagi dengan menulis ya,
dan sebagainya, keterampilan-keterampilan akademik begitu ya, yang mengasah intelektual. Baik, anakku sekalian ya, insya Allah pertemuan ini merupakan pertemuan kelanjutan ya dari pertemuan sebelumnya. Kita mengkaji ya, sejarah Islam di Nusantara, dan insya Allah ya kemarin juga sudah mulai ya menyinggung dari mulai masuknya Islam ke Nusantara itu sampai bahkan masuk ke peran ya umat Islam sendiri ya di sekitar proklamasi kemerdekaan begitu ya. Karena memang kenyataannya begitu ya, bahkan sampai abad sekarang pun seperti itu ya, abad 21. Dari abad ke-7 sampai abad 21 ya, sekitar 14 abad ya, itu peranan daripada umat Islam di negeri ini begitu ya, itu begitu banyak begitu ya. Dan memang kita memang di sini pun ya mayoritas begitu. Baik anak-anak, untuk pertama kali ya Bapak akan memberikan kesempatan terlebih dahulu ya di pertemuan lanjutan ini ya untuk ya semuanya silakan dibuka dulu kameranya. Nah, Bapak akan memberikan kesempatan ya untuk yang berencana untuk presentasi secara langsung dulu begitu ya. Jadi yang mau bercerita ya secara langsung begitu ya. Kalau dalam catatan Bapak itu sudah ada 2 orang ya, Najwa dengan Yasmin begitu ya. Yang lain pun ya yang belum membuat video ya boleh memberanikan diri begitu ya untuk presentasi secara langsung ya, bercerita kembali berkenaan dengan apa-apa yang sudah dilihatnya gitu ya. Jadi bahasa yang disampaikan di video yang kalian lihat ya, itu berusaha diimajinasikan dan berusaha untuk dibahasakan sendiri begitu ya, kira-kira. Nah, kita coba latih di forum kecil ini ya, forum kelas begitu. Baik, kepada Najwa dan Yasmin, siapa yang mau duluan? Siapa? Najwa sudah masuk ya? Tadi keluar masuk nih Najwa. Oh, sudah masuk. Najwa mau sekarang? Yang lain boleh dibuka ya kameranya. Menyimaknya optimal begitu temannya. Atau Yasmin dulu, Yasmin. Atau baiklah ya, kalau sebelum menunggu Bapak share dulu ya video ya yang sudah terekap di Bapak ya. Bapak buka dulu. Coba yang ini durasinya cukup panjang ya, Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak share dulu. Kelihatan anak-anak? Kelihatan ini layarnya sudah besar ya? Kelihatan, Pak. Baik ya, kita lihat ya yang sofa. Dalam video kali ini saya akan sedikit mereview dari video yang telah saya nonton mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Gimana sih masuk atau proses masuk awal penyebaran Islam di Nusantara? Jadi, proses masuk atau awal penyebaran Islam di Nusantara itu tidak lepas dari peran para saudagar, baik dari Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Tujuan kedatangan mereka memang untuk berdagang, tetapi juga tidak hanya untuk berdagang, mereka juga ingin menyebarkan agama Islam. Mereka berlayar dari Selat Melaka dan yang lambat laun Selat Malaka itu tumbuh dan berkembang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional.
Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain yang berada di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, dan Gresik. Lalu dilanjutkan ke Banjarmasin, Ambon, dan Ternate. Melalui hubungan perdagangan itulah para pedagang dari Arab, Gujarat, Cina itu memeluk agama Islam dan memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah sama, demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang datangnya mempunyai cita-cita politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat yang menjadi teori seperti teori Gujarat, teori Arab, Persia, Arab, Cina, Gujarat. Dan cara-cara penyebaran agama Islam ini di Nusantara itu diantaranya seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, bahkan politik uang, sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti misalnya di Sumatera ada Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Terus kemudian kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian di Jawa ada kerajaan Demak, Mataram, Cirebon, dan Banten. Dan ada juga kerajaan Goa dan Makassar dan kerajaan Maluku. Untuk lebih lanjutnya, saya akan mereview apa yang disampaikan oleh Dr. Syamsuddin sebagai salah satu dosen dan ketua jurusan di Produksi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Gunung Jati. Menurut beliau, ada banyak pendapat tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Pendapatnya banyak, minimal 3-4. Ahli sejarah itu tidak sepakat atau belum ada kesepakatan kapan masuknya Islam ke Nusantara. Pendapat pertama mengatakan Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Nusantara abad ke-7. Maaf, ini kayaknya koneksi Bapak kelempar. Bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Banyak didukung para ahli. Di bagian salah satu. Maaf, tadi yang sampai mana ya? Bapak terlempar. Yang kalian dengar sampai mana tadi? Fitriani atau kita mulai agak mundur sedikit ya? Ini ke anak-anak kelihatan sekarang? Suaranya? Kelihatan. Baik, kita mundur ya sedikit. Ini barusan Bapak kelempar. Jadi tiba-tiba kayaknya ini. Review apa yang disampaikan oleh Dr. Syamsuddin sebagai salah satu dosen dan ketua jurusan di Produksi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Gunung Jati. Menurut beliau, ada banyak pendapat tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Pendapatnya banyak, minimal 3-4. Ahli sejarah itu tidak sepakat atau belum ada kesepakatan kapan masuknya Islam ke Nusantara. Pendapat pertama mengatakan Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Karena ditemukan di suatu wilayah Sumatera, di Kampung Baros itu ada perkampungan Islam, orang-orang Arab yang beragama Islam menetap di wilayah Baros. Selanjutnya ini adalah di bagian salah satu bukti Islam sudah masuk pada abad ke-7. Itu dikutip oleh Hamka beberapa kali bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-7 hasil seminar dari Kongres Muda Islam di Aceh. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara itu mulai dari abad ke-11. Pendapat para ahli yang mengatakan buktinya itu bisa dilihat dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Nah, pendapat ketiga mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Banyak didukung para ahli. Salah satunya ada
Holgrunge, Taufik Abdullah, dan Ibnu Battuta juga termasuk. Buktinya itu ada batu nisan Malik As-Soleh. Ada juga beberapa naskah yang menjelaskan bahwa Ibnu Battuta pernah datang ke wilayah Nusantara, ketemu dengan raja yang soleh, yang bermazhab Syafi'i, namanya itu Malik As-Soleh. Berarti Islam sudah masuk pada abad ke-13. Pendapat keempat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-15 dari Tionghoa. Salah satunya, orang-orang Tionghoa Laksamana Cheng Ho bawa pasukan, lalu tokoh-tokoh Islam, para pedagang Islam, untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Empat pendapat ini menurut Dr. Syamsuddin, ini adalah sebuah kekayaan pendapat yang dimana kita tidak bisa memaksakan untuk menjadi satu, dan kita belajar bahwa ilmu sejarah itu rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial. Dan beliau mengatakan, Dr. Syamsuddin mengatakan bahwa kebenaran itu tidak selalu satu, kebenaran itu bisa beragam. Kita tidak bisa memaksakan pendapat ini sama dan sama semua, dan bisa jadi pendapat keempat ini bisa benar atau bisa salah semua. Dilihat dari segi ruang dan waktu, pertama di wilayah Sumatera, betul pada abad ke-7 itu sudah masuk Islam, umat Islam ke Nusantara. Abad ke-7, terus abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, kemungkinan mereka ini ya dari tadinya berdagang, menetap, kemudian menikah dengan orang-orang pribumi, kemudian memiliki anak. Dengan anak itulah masuk Islam. Terjadilah proses Islamisasi pada abad ke-9 atau 10. Dan pada abad ke-13 terbentuklah kerajaan Samudra Pasai, itu di wilayah Sumatera. Kemudian dari Samudra Pasai terbentuklah kerajaan Malaka dan kerajaan Aceh. Nah, sementara berarti sampai abad ke-13, 14, 15, 16 itu berkembang pesat di sana. Wilayah Jawa ternyata juga proses Islamisasinya besar-besaran pada abad ke-16. Karena mungkin kita mengenal para wali yang lainnya atau dan kebanyakan kalau kita lihat dari sisi waktu, kebanyakan pada abad ke-16 dan 17 itu gerakan dakwahnya dari mana? Dari berbagai sudut, dari wilayah Arab langsung atau dari daerah-daerah lain termasuk dari wilayah Sumatera. Maka terjadilah Islamisasi wilayah Jawa dan berdirilah Kerajaan Demak. Kemudian Kerajaan Demak melakukan pembinaan ke wilayah Jawa Barat atau para pedagang sekarang, dan kemudian berdirilah Kerajaan Cirebon, terus kemudian Kerajaan Banten. Maka proses Islamisasi di wilayah Jawa ini dan berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ini pada abad ke-17, 16, 17 dan seterusnya. Kemudian masih ada lagi di abad ke-18 juga masih ada kerajaan Islam yang mengalami perkembangan yang agak pesat di wilayah Nusantara bagian timur. Di wilayah Nusantara bagian timur, proses Islamisasi itu abad ke-16 ini, abad ke-17, terus abad ke-18. Memang di wilayah Nusantara bagian timur ini sedikit telat, karena hanya beberapa wilayah saja. Pertama, wilayah Makassar terdiri kerajaan, terus kerajaan Banjar itu masih terbatas proses penyebaran Islam, proses Islamisasi. Tapi sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, dan tetap proses Islamisasinya masih terbatas. Meskipun demikian, proses Islamisasi di berbagai tempat Indonesia itu dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh rakyat setempat, sehingga kehidupan keagamaan masyarakat pada umumnya menunjukkan unsur campuran antara Islam dengan kepercayaan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan oleh penyebab Islam, karena Islam telah lama gitu. Sama juga terdapat agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme pada umumnya. Kedatangan Islam dengan cara menyebarkan kepada golongan-golongan bangsawan maupun rakyat umum. Kedatangan Islam dilakukan dengan cara damai melalui perdagangan sebagai salah satu saran dakwah, dan para mubalik
atau orang-orang alim, kadang pula golongan-golongan bangsawan menjadikan Islam sebagai alat politik untuk mempertahankan atau mencapai kedudukannya dalam mewujudkan suatu kerajaan Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan, atau hanya ini yang dapat bisa saya ceritakan kembali dari video yang telah saya simak. Maaf apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Sopa ya, Krim Sopa itu banyak sekali ya memberikan input ya kepada kita semua ya, berkenan dengan menceritakan kembali ya dari awalnya masuk begitu ya, agama Islam begitu. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu ya, Sopa. Kalau Sopa sendiri ya tadi melihat ya berbagai pendapat ya, perbedaan pendapat ya di karangan para ahli sejarah begitu ya. Itu seperti apa? Kalau Sopa sendiri memandangnya? Kalau menurut Sofa sendiri, kan setiap pendapat yang mereka sampaikan itu ada buktinya tersendiri. Jadi kalau misalnya pilihan untuk tapi kalau misalnya kita terus menyalahkan pendapat yang lain, itu juga salah, karena kan pendapatnya itu ada buktinya masing-masing gitu. Jadi terserah gitu mau mau percaya sama yang mana, kan juga setiap yang mereka sampaikan juga ada buktinya masing-masing gitu Pak. Jadi menghargai aja gitu pendapat dari setiap teori-teorinya. Ya, ada kecenderungan yang lebih kuat nggak Fitriani Sopa? Kalau dari Fitriani Sopa sendiri? Sebelum video itu juga Sofa sempat cari nonton video ya? yang Ustadz Adi Hidayat yang kalau masuk Islam itu awalnya itu emang abad ke-7, bukan abad ke-13. Ya. Termasuk mencari sumber-sumber juga yang tertulis ya, Sofa ya? Selain melihat di video? Enggak sih Pak, dari video itu aja sama dari video yang satu lagi. Baik, kalau yang lain kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya begitu ya? Apa yang tadi alhamdulillah ya cukup jelas ya secara volume begitu ya. Insya Allah mendengar semuanya begitu ya. Ini Bapak minta sih semuanya membuka kameranya ya. Biar ini kan direkam juga begitu. Nanti hasil rekamannya itu betul itu menjadi arsip begitu ya. Jadi arsip. Jadi Bapak harapkan yang tidak punya masalah dengan sinyal dibuka kameranya begitu. Silakan dibuka ya. Dibuka. Nah, kecuali kalau ada yang sinyalnya kurang bagus ya, itu boleh ya. Sehingga misalkan mengganggu suaranya tidak terdengar gitu ya, itu dimatikan saja. Tapi yang sinyalnya ini ya, mungkin mayoritas ya, yang sinyalnya bagus, itu dibuka saja begitu. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ingin melihat ya, setelah tadi ya kalian mendengarkan ya cerita dari Sopwa begitu ya. Kira-kira apa yang informasi mungkin yang menarik ya bagi kalian begitu ya, atau mungkin dalam bayangan kalian ya sehingga menimbulkan pertanyaan begitu ya. Silahkan disampaikan begitu. Atau mungkin dengan informasi yang diberikan Fitri Sopa ternyata saya bisa mendapatkan sesuatu pelajaran ini begitu ya.
Nah, silakan Bapak memberikan kesempatan ya, kalian untuk menyampaikan apa yang di dalam isi pikirannya ya, setelah kalian, mendengar ya, pemaparan video dari Sopwa. Silakan, ada? Nah, nyambung lagi, Bapak terlempar terus ini. Iya. Iya, saya juga keluar masuk ini. Kalian keluar masuk nggak ya sinyalnya? Enggak ya? Bapaknya yang keluar masuk nih. Sinyalnya kenapa ya? Silakan anak-anak. Ada yang ini? Atau Bapak meminta ini aja ya, yang dipikirkan begitu ya. Siapa dulu ya? Mungkin Hanifah dulu ya. Hanifah, kira-kira melihat ya apa yang tadi ya dipaparkan dalam video Sopwa begitu ya. Kira-kira apa yang ditangkap? Hanifah, dibuka itunya? Iya, Pak. Ya, kira-kira ada nggak yang bisa disampaikan? Atau yang lain kalau sudah ada yang mau disampaikan langsung aja ya, biar waktunya kita efektif. Sinyalnya kayak bermasalah. Naila mungkin? Naila ada yang bisa disampaikan setelah melihat video dari Sopwa? Naila? Belum ya. Bapak coba ke Salvira. Salvira? Ada Salvira? Salvira dengar suara Bapak? Masih belum ya. Aduh, sayang ini waktunya. Bapak coba ke dia ya. Dia coba. Kira-kira tadi ya melihat ya presentasi dari Fitriani Sopwa ya. Kira-kira apa yang ditangkap ya dalam video tersebut begitu. Belum ada juga ya ini ya. Atau siapa dulu lah yang mau silakan. Siapa? Ya, Bapak minta kalian coba untuk berani ya mengungkapkan pendapat apa aja lah yang ada di dalam pikiran ya setelah melihat video tersebut begitu ya, yang bisa didapatkan begitu. Silakan, ada? Izin menyampaikan, Pak. Yasmin ya, silakan Yasmin. Ya. Kalau yang dari video Sopwa tadi, Yasmin menangkapnya Islam itu masuk ke Indonesia dengan cara damai. Jadi gak ngusik agama yang sebelumnya gitu. Baik ya. Ada lagi Yasmin? Udah, Pak, itu aja. Baik ya. Bagus ya. Sudah berani ya mengungkapkan pendapatnya. Yang lain? 1-2 patah kata mungkin. Ada nggak? Siapa? Siapa? Barusan Najwa ya? Ya, silakan. Bisa menyampaikan mungkin saya ingin sedikit mengambil hikmah dari beberapa yang disampaikan sama Sopwa. Suaranya nggak kedengaran, Najwa? Kecil. Maaf, Pak, sekarang terdengar. Terdengar, dengar. Itu
Aduh, kurang kedengaran. Jadi nggak kedengaran lagi. Tadi yang Najwa nggak kedengaran? Ya, Pak. Nggak kedengaran. Sayang ya ini sinyalnya. Izin menyampaikan Nah. beberapa pendapat yang ada dalam 4 pendapat yang lain. Kita nggak bisa menghakimi, main hakim sendiri gitu. Jadi kita walaupun beda pendapat, tapi kita tuh bisa mensalah dan membenarkan pendapat tersebut. Lalu dari beberapa pendapat itu kita bisa belajar untuk menurunkan ego juga, dan kita harus bisa menerima sudut pandang yang lain. Jangan hanya ingin merasa sudut pandang kita sendiri itu benar. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ya, baik ya. Alhamdulillah ya, ada yang tertangkap ya dari Najwa. Terakhir mungkin satu orang lagi ada? Baik, kalau misalkan tidak ada ya, Bapak akan masuk ke presentasi berikutnya ya. Yang mau presentasi secara langsung ya, Najwa ya atau Yasmin ya, silakan siapa dulu? Silakan, mau Najwa dulu atau Yasmin dulu? Saya, Pak. Ya, silakan Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview video yang sudah saya tonton. Jadi, proses masuknya Islam ke Nusantara tidak lepas dari perantara saudagar, seperti saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para saudagar datang ke Nusantara tidak hanya untuk berdagang, tetapi untuk menyebarkan agama Islam juga. Terus mereka berlayar melalui Selat Malaka. Pedagang mengunjungi pusat perdagangan yang berada di Pulau Jawa, seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Melalui perdaganganlah agama Islam diperkenalkan kepada penduduk Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa teori, seperti teori Gujarat, Persia, dan Arab. Cara-cara penyebaran agama Islam itu melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan juga politik. Lalu di sini juga ada beberapa pendapat. Yang pertama, bukti Islam sudah masuk di abad ke-7 Masehi. Itu adalah ditemukan di suatu wilayah Sumatera. Ada perkampungan Islam. Orang Arab yang beragama Islam menetap di wilayah Barus. Di pendapat kedua, ada Islam itu masuk di abad ke-11 Masehi. Buktinya terdapat batu nisan Fatimah binti Maimun. Dan ada juga pendapat ketiga, Islam itu masuk di abad ke-13. Dan pendapat ini banyak didukung para ahli. Salah satunya Snowhogroj, Taufik Abdullah, Ibnu Battuta, dan buktinya ada batu nisan Malik As-Soleh. Dan di pendapat keempat juga ada Islam itu masuk di abad ke-15. Dan pada abad ke-13 kerajaan Samudra Pasai terbentuk. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Yasmin, di pertemuan awal-awal ya, itu kan Bapak mengarahkan ya anak-anak semua di sini untuk apa istilahnya itu membayangkan ya jika menjadi seorang penduduk Nusantara ketika itu ya, alasan apa ya kemudian bisa istilahnya itu mereka
mengganti akidah mereka ya, keyakinan mereka begitu ya, dari non Islam ya menjadi Islam begitu ya. Nah, jadi Bapak suruh membayangkan itu begitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin ya melihat ya dalam istilahnya bayangan dari Yasmin begitu ya. Tadi kan Yasmin menyebutkan ya bahwa yang menyebarkan agama Islam itu ya itu adalah saudagar ya. Saudagar ya yang dia memiliki kepentingan ya mendapatkan untung ya pastinya ya. Untung ya istilahnya itu mendapatkan sesuatu yang secara materi ya nanti dibawa begitu ya, nafkah lah begitu ya. Nah, tapi kemudian ya kenapa ya para pedagang itu mau ya menyebarkan agama Islam gitu ya, sehingga di Nusantara itu terjadi ya proses Islamisasi. Nah, kalau dalam pikiran Yasmin ya, kenapa sih para pedagang itu mau berdakwah ya, menyampaikan Islam gitu? Yasmin, ini mah dalam pikiran Yasmin aja. Kenapa sih para pedagang itu mau berdakwah Islam gitu? Kalau menurut pendapat Yasmin itu kan karena di Indonesia itu kan belum ada agama Islam. Terus baru ada Hindu, Buddha, sama keyakinan animisme, jurnalisme. Ya, jadi mereka mencoba untuk berdakwah, terus akhirnya ada juga yang masuk Islam. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Karena alasan sederhana aja ya, karena mereka itu bukan Muslim ya udah sekalian aja berdakwah ya. Kalau dalam bayangan Yasmin, dakwah itu yang dilakukan oleh saudagar itu sampingan begitu ya, atau sesuatu yang utama? Kan kalau sampingan mah sambil lah begitu ya, sambil ya. Mana yang berarti berdagang yang utamanya begitu ya, dakwahnya begitu ya. Kalau menurut Yasmin gimana? Utama ya. Utama tapi ya. Utama tapi boleh nggak apa-apa. Coba. Bapak pengen tahu. Utama tapi gimana, Yasmin? Atau boleh ya, Yasmin memikirkan dulu ya. Itu ya. Yang lain ada nggak yang mau menjawab pertanyaan Bapak? Kira-kira kenapa ya para pedagang itu mau berdakwah ya di Nusantara? Mereka kan asalnya berdagang ya, berjualan begitu ya. Tapi kenapa mereka kira-kira mereka punya motivasi nggak dulunya itu ya menjadikan Islam ini besar ya, menggantikan agama Hindu dan Buddha ya, animisme dan dinamisme. Ada nggak yang berani mengungkapkan pendapatnya? Coba siapa? Alicia boleh? Kalau menurut Alicia kan pedagang itu kalau menurut Alicia itu dibagi tiga tipikal. Yang pertama yang memang disuruh atau manahi oleh para leluhurnya atau nenek moyang yang memang memiliki keturunan Islam gitu Pak. Yang kedua ada yang memang niat buat mendakwahi Indonesia karena secara kalau menurut jalur perdagangan Indonesia itu sangat strategis diapit oleh dua benua Asia dan Australia. Yang ketiga ada yang memang nggak sengaja warganya itu ngelihat kalau Islam kayak gini dan yang pengen masuk Islam itu warganya gitu Pak. Jadi itu cuma ngajarin aja. Jadi warganya itu masuk gara-gara memang lihat kebiasaan Islam itu yang damai, yang indah gitu Pak. Kayak gitu Pak.
Jadi menurut bayangan Alisa, karena ada potret warganya yang sepertinya tertarik terhadap Islam, gitu ya, maka pedagang itu melakukan proses islamisasi itu lebih istilahnya lebih sering, begitu ya? Atau apakah sebaliknya? Memang sengaja, memang dari awal para pedagang itu ya melihat orang yang berbeda keyakinan, begitu ya, itu jadi langsung bersemangat. Ya itu dia Pak, kayak ada dua tipe orang yang berbeda. Ada yang memang niat, ada yang memang nggak sengaja Pak. Karena dorongan warganya sendiri. Kalau menurut Alisa, kira-kira yang paling banyak yang mana? Pedagang yang mana? Tipikal yang mana? Sebentar Pak. Nah, boleh ya, sambil dipikirkan dulu ya. Yang lain mungkin ada pendapatnya? Kalau Yasmin ada, Yasmin? Yang mau disampaikan lagi? Cukup, Pak. Nggak ada. Baik. Istilahnya Bapak akan coba ya masuk ke presentasi berikutnya ya. Yasmin sudah ya. Yang langsung itu Najwa, mau sekarang Najwa? Boleh, Pak. Ya, silakan Najwa. Suaranya sudah bagus nih, stabil. Bismillah. Assalamualaikum. Boleh dimatikan, kalau misalkan agak ini dimatikan aja kameranya Najwa. Yang lain dibuka ya. Najwa kan lagi presentasi biar kelihatan informasinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Ustadz Adi Hidayat, yaitu tentang sejarah singkat Islam Nusantara hingga datangnya Portugis. Sebelum adanya sebelum adanya Indonesia, yaitu adanya Nusantara. Nah, di Nusantara ini Islam masuk pada abad ke-7. Lalu pada saat itu dan ada beberapa kerajaan Islam yang masuknya itu ada beberapa kerajaan yang sebenarnya itu Islam itu lebih dulu hilang ya suaranya ya. tahun 1294. Jadi Islam itu lebih dulu ada dibanding dengan yang lain. Lalu pada saat itu juga ada beberapa keyakinan, yaitu Islam, Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Nah, pada saat ini, Islam itu benar-benar damai situasinya, nggak ada pertentangan, nggak ada perselisihan. Yang ada itu hanyalah kedamaian, ketenangan, dan saling bertoleransi. Bahkan, saking indahnya, Islam banyak banget masyarakat yang masuk Islam dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan. Dan salah satunya adalah Prabu Siliwangi yang masuk hanya karena mempersunting Nyai Sumbang Larang. Dan mereka juga memiliki keturunan yang ikut menyebarkan agama Islam juga. Lalu, tapi pada tahun 1511, Portugis datang ke Selat Malaka dengan membawa misi yang dibuat oleh Paus Alexandra yang ke-6 yang dikenal dengan Prigi, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yaitu penyembahan agama Kanisa atau Kristen yang menyembah Santo Domingo dengan tempat ibadahnya gereja itu dengan terjadilah pergolakan penguasaan hak, perampasan kekayaan, bahkan mengajak umat yang mengislamkan. Lalu ada Syekh, yaitu Syekh Muhammad Hashim yang menyatakan fatwanya pada tahun 1926
diri penyesalan yang dilakukan oleh perbuatan sedikit yang bisa ini sama ajaran ikuti aja menyesat situasi seperti ada itu sesat gitu. Nah, kita harus cepat-cepat bertaubat. Lalu yang terakhir, kita jangan memiliki perasaan untuk merendahkan agama-agama yang lain, kepercayaan yang lain. Tetapi kita itu harus berusaha untuk saling menghormati dan beribadah dengan tenang menurut agamanya masing-masing tanpa harus memaksakan kehendak pada umat-umat lain. Mungkin dari Najwa cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi waalaikumsalam. Ya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Najwa ya yang sudah presentasi secara langsung begitu. Bapak mau bertanya Najwa ya, kira-kira dari Najwa sendiri ya, barusan yang menceritakan kembali ya apa yang sudah dikajinya begitu ya. Apa kira-kira yang paling penting Najwa? Sinyal kayaknya kurang terdengar ya. Atau Bapak coba yang masuk yang lain dulu ya, video ya. Bapak akan coba ini kan dulu, sebentar. Ini sinyalnya lumayan ini ya, Najwa. Bapak coba yang Putri. Pak, suaranya Nah, sudah masuk Najwa? Kedengaran tadi Bapak Najwa? Kira-kira pelajaran yang paling penting apa? itu jangan dari menurut Najwa, kita jangan gampang goyah, jangan gampang apa ya? Jadi jangan gampang terhasut gitu dengan hasutan-hasutan yang babat. Terus kita harus emang benar-benar kuat iman gitu dan harus menghargai satu sama lain. Mungkin itu Pak. Kenapa Najwa memberikan ini ya, memberikan persepsi begitu ya, kita ini tidak mudah terhasut ya, atau menguatkan apa yang peristiwa yang dilihatnya Najwa? Maaf Pak, bagaimana? Yang maksudnya tidak mudah dihasut itu Najwa mendapatkan informasi apa atau melihat apa begitu? Ini Pak yang di apa sih ada beberapa yang apa sih di saat ada kan pada zamannya pada saat itu ada sih beberapa umat yang menghasut dan mengajarkan mereka dalam hal-hal yang menyesatkan dan bahkan mengajak mereka itu terjerumus dalam ajaran-ajaran. Siapa yang mengajarnya? Najwa kayaknya sinyalnya. Yang lain ini enggak ada? Yang menghasut itu siapa Najwa? Najwa yang menghasut itu siapa siapa dan siapa yang dihasutnya? Yang dihasutnya umat Muslim. Umat Muslim yang menghasutnya? Kalau dari yang Najwa baca itu bangsa-bangsa Portugis. Oh ya. Sama misionaris ya, oke. Apa sih? Baik ya.
mempertahankan akidah ya Islam ya. Baik ya, alhamdulillah ya Najwa sudah tertangkap. Baik, Bapak akan coba share ya video yang ini lumayan panjang juga ya, Putri ya. Kita lihat dulu. Kelihatan anak-anak semuanya? Kelihatan, Pak. Baik. Hai teman-teman semua, di sini saya akan mengulas kembali video yang saya tonton mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Bagaimana sih masuknya Islam ke Nusantara? Prosesnya tidak lepas dari peran para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Tujuan kedatangan para saudagar ke Pulau Nusantara tersebut tidak hanya berdagang, tetapi untuk menyebarkan agama Islam. Mereka berlayar melalui Selat Malaka yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui perdagangan Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain di Jawa seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Lalu dilanjutkan ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate. Melalui hubungan perdagangan itulah pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Cina yang telah memeluk agama Islam memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Kedatangan Islam di berbagai daerah-daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat yang menjadi teori seperti teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Adapun cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, bahkan politik sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti misalnya dari Sumatera itu Samudra Pasai dan Aceh Darussalam, dari Jawa Demak, Mataram, Cirebon, dan Banten, kerajaan Goa di Makassar, dan kerajaan Maluku. Ada beberapa pendapat atau teori tentang Islam masuk Nusantara, yaitu ada 4 pendapat. Mereka pada ahli sejarah itu tidak sepakat atau belum sepakat kapan Islam masuk Nusantara. Pada pendapat pertama, Islam masuk Nusantara itu pada abad ke-7 Masehi, karena pernah ditemukan di suatu wilayah Sumatera, di Kampung Barus, ada perkembangan Islam orang Arab yang menetap di wilayah Barus. Di bagian salah satu bukti sudah masuk abad ke-7 untuk menjadi referensi dalam seminar para sejarawan di Aceh pernah kumpul. Dikutip oleh Hamka beberapa kali bahwa Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-7, seminar Kongres Umat Islam di Aceh. Pendapat kedua, Islam masuk abad ke-11. Bisa dilihat buktinya ada batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Pada pendapat ketiga, Islam masuk abad ke-13. Banyak didukung para ahli, salah satunya ada Sok Hogroj, Taufik Abdullah, Ibnu Batuta juga termasuk. Buktinya ada batu nisan Malik As-Solih, dan juga ada beberapa naskah yang menjelaskan bahwa Ibnu Batuta pernah datang ke wilayah Nusantara, ketemu dengan raja yang soleh
dan bermazhab Syafi'i. Namanya Malik As-Soleh. Berarti Islam sudah masuk pada abad ke-13. Dan pendapat yang keempat, Islam masuk Nusantara abad ke-15 dari Tionghoa. Salah satunya orang-orang Tionghoa, Laksamana Cheng Ho, bawa pasukan lalu tokoh-tokoh Islam. Para pedagang Islam untuk berdagang dan menyebarkan ajaran Islam. 4 pendapat ini adalah kekayaan pendapat. Tidak usah disatukan. Dan kita belajar ilmu sejarah, rumpun ilmu humaniora, rumpun juga ilmu sosial. Karena kebenaran tidak harus selalu satu. Kebenaran bisa beragam. Dilihat juga dari keempat pendapat itu benar karena di ruang dan waktunya. Ini benar semua karena bisa jadi dari abad ke-7 terus 8, 9, 10 kemungkinan mereka tadinya berdagang, menikah. Jadi proses islamisasi masuk ke 8, 9, 10 dan 13 terbentuklah kerajaan Samudera Pasai, diteruskan oleh kerajaan Malaka sampai abad ke-13, 14, 15 dan 16 berkembang pesat di sana. Karena para wali dilihat banyak di abad 16 dan 17-an. Dan pada di situ sempat susah dan pada akhirnya disitulah masuknya Islam ke Nusantara. Mungkin cukup sekian ulasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik ya, terima kasih ya. Menguatkan lagi ya berkenaan proses masuknya Islam ke Nusantara ya. Tadi Putri, ada Putri ya? Nah, boleh buka kameranya ya semuanya yang tidak bermasalah. Nah, Putri tadi ya ada kalimat yang menurut Bapak menarik begitu ya, bahwa kebenaran itu ya tidak tunggal ya, tapi itu bisa beragam begitu ya. Kira-kira kalimat tersebut Putri sendiri mengamini begitu ya, meyakini 100% begitu ya, atau sebetulnya bisa jadi tidak seperti itu juga begitu ya, bahwa ya kebenaran itu ya kebenaran begitu ya, tunggal begitu ya. Nah, kalau dari Putri sendiri bagaimana pikirannya? Kalau gitu loh Pak. Aduh, sinyal barusan gimana Putri? Bisa jadi semuanya. Jadi kebenaran itu nggak selamanya satu kan. Jadi bisa jadi semuanya itu benar. Jadi nggak cuman itu doang yang benar, tapi bisa jadi dari salah satu mereka juga bisa jadi benar gitu Pak. Bisa jadi di antara mereka. Kalau Putri sendiri berpendapat lebih yang mana yang kuat itu? Ada nggak menurut Putri sebetulnya kayaknya yang lebih kuat itu ini begitu? Kayaknya yang lebih kuat tuh lebih ke nomor berapa ya? Nomor ketiga Pak. Ketiga ya. Lupa. 3 tuh yang abad ke-13 begitu? Iya kalau nggak salah. Ya, yang baik.
Eh, Kalau Putri sendiri ya, mengapa memilih itu? Memilih pendapat yang ketiga dalam bayangan Putri sendiri? Karena dari buktinya juga lumayan lah Pak gitu. Lumayan ya. Bukti apa? Bukti itu yang tadi apa? Peninggalan? Iya Pak, bukti yang tadi. Ya. Yang ini ya, makam di Lereng Gresik ya, Fatimah bin Maimun ya. Iya Pak. Baik, kira-kira di sini ada yang berbeda pendapat nggak dengan Putri? Di sini ada yang berbeda pendapat nggak? Atau sependapat semua? Kalau Sita, sepakat nggak Sita? Sita, sepakat dengan Putri? Sepakat. Sepakat. Kalau yang berbeda pendapat ada nggak di sini? Coba Bapak ke Khadijah. Khadijah kira-kira sependapat nggak dengan Putri? Kurang. Kurang sependapat ya. Kenapa? Soalnya banyak peninggalan, bukan peninggalan sih, kayak bukti-buktinya gitu yang udah dari dulu. Walaupun yang dari abad 13 juga ada. Abad 13 ada ya. Artinya kalau dulu ada begitu ya, berarti lebih ke dulu. Kalau Khadijah lebih kemana yang kuat itu? Kalau pendapatnya bukti-bukti yang dulu atau ada? Ke yang paling awal, abad 7 bukan. Yang abad ke-7. Oke, itu karena menunjukkan bukti juga begitu. Iya. Tapi tadi sebetulnya Putri juga menyinggung ya, abad ke-7 ya, kemudian berproses begitu ya. Nah, kalau menurut kalian bayangannya ya, ini mah bayangan secara keseluruhan begitu ya. Proses Islamisasi di Nusantara itu seperti apa sih? Ya, kalau misalkan kita mengikuti semuanya ya, proses Islamisasi itu di Nusantara, dari mulai yang datang tadi ya, yang awal tuh yang datang dari pemukiman ya, Baros begitu ya. Nah, itu tiba-tiba datang ke sampai ke seluruh pulau yang ada di Nusantara. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Kalau tadi Fitriani Sopa sudah ya, sudah memaparkan sebetulnya ya. Bapak minta yang lain, kira-kira proses Islamisasi itu sebenarnya bagaimana di Nusantara itu? Ada nggak yang mau berpendapat? Atau Bapak tanya dulu ya, coba dia kalau gambaran dia proses Islami di Nusantara itu ya, ini secara singkat saja ya, sehingga dalam keseluruhan ya, itu seperti apa? Dia ada mendengar suara Bapak? Baik, kalau tidak dia, Bapak tanya Najmaul Husna. Najmaul Husna? Belum ya. Bapak coba tanya Mary lah, Mary.
Ya, Pak. Nah, kalau Punten, gambaran Pak, Mary, untuk pertanyaannya. menurut Mary ya, proses islamisasi itu ya di Nusantara itu seperti apa? Mendengar apa yang tadi dipaparkan oleh Fitriani Sofa gitu ya, lalu Putri begitu ya, lalu pendapat Khadijah begitu. Kalau dalam imajinasi Mary ya, proses islamisasi di Nusantara itu seperti apa? Eh, apa ya? Boleh sambil dilatih. Ha. Gimana Mary? Kira-kira? Secara singkat aja nggak apa-apa. Pak, kayaknya proses islamisasi ini seperti ini Pak, begitu. Bentar, Pak. Atau yang lain lah boleh, yang lain, yang mau dulu, kira-kira. Selain Fitriani Sofa ya, sama Putri begitu ya, proses islamisasi itu bagaimana? Yang tertangkap begitu. Silakan. Belum. Baiklah ya, sambil apa dipikirkan nanti kita buat kesimpulan-kesimpulannya di akhir ya pembelajaran ini begitu ya. Bapak sekarang mau ngasih ini ya, ngasih pilihan ya pada semua yang ada di sini ya. Semoga yang lain juga ini berusaha untuk masuk ya, karena sinyalnya ini ada yang kurang bagus begitu. Kira-kira siapa yang mau ditampilkan videonya? Fitriani Sofa sudah ya, Najwa sudah langsung, Alisa sudah, Khadijah sudah, Yasmin sudah, dia dia tuh sudah mengumpulkan ya? Siapa yang mau? Nana atau Mary atau Putri Fasa? Putri Fasa sudah ya. Sita, Naila nih di sini ya yang ada itu. Nah, kira-kira siapa yang mau ditampilkan videonya? Mary siap ya. Bapak buka dulu. Harus dibuka dulu ininya. Nah. Kelihatan anak-anak yang Mary? Kelihatan ya? Lihat, Pak. Kelihatan full? Oh, senyumnya ya. Iya, Jadi, proses masuknya Islam di Nusantara tidak lepas dari perantara saudagar. Baik itu saudagar bangsa Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Jadi saudagar itu bertujuan tidak lepas dari berdagang, akan tetapi bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Para pedagang tersebut berlayar dari Selat Malaka yang lambat laun menjadi jalur perdagangan internasional. Melalui selat tersebut, para pedagang mengunjungi pusat perdagangan yang ada di Pulau Jawa. Dari perhubungan perdagangan tersebutlah para pedagang bangsa Arab, Gujarat, Persia, dan Cina bisa memperkenalkan agama dan budaya Islam. Dalam proses masuknya Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori seperti teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Beberapa contoh penyebaran Islam di Nusantara seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Ya. Baik ya, itu yang apa disampaikan Mary ya. Di awalan ya banyak sekali ya dakwah itu disampaikan oleh para saudagar ya, menurut keterangan Mary ya. Namun tadi Mary di akhir video itu ya menyebutkan ada tasawuf, pendidikan, dakwah ya, semuanya saluran-saluran mengenai pendidikan.
Nah, kalau menurut Mary sendiri ya, Bapak mau bertanya ya, kira-kira ya sebetulnya proses islamisasi ini apakah memang dominan ya para pendakwah itu adalah para pedagang begitu ya? Ya, atau memang sebetulnya yang memainkan peran islamisasi itu bukan pedagang sebetulnya, tapi yang lain begitu ya. Nah, kalau dalam bacaan Mary ya, kira-kira seperti apa? Kalau Mary pribadi itu Pak, apa sih namanya itu eh, dari itu Pak, para pedagang. Para pedagang ya. Kenapa Mary merasa bahwa pedaganglah yang banyak berdakwah di Nusantara? Karena pedagang itu kayak Aduh, sayang sinyalnya ya. ini Pak, pasti Oke, teruskan. kayak berlayar gitu ke berbagai daerah kayak Pulau Jawa kayak gitu Pak. Terus menyebarkan agama Islam. Karena kalau Bapak tangkap pedagang itu bisa berlayar begitu ya. Jadi bisa istilahnya itu menjangkau banyak pulau ya dalam bayangan Mary ya. Iya Pak. Dalam imajinasi Mary. Oke, bagus ya. Mary bisa mulai mengembangkan imajinasinya. Yang lain ada yang sependapat atau berbeda pendapat? Ya, Bapak ini juga mengarahkan kalian supaya tidak hanya menggunakan otak kiri ya, tapi juga menggunakan otak kanannya ya untuk berimajinasi begitu ya. Nah, itu silakan begitu ya. Apa yang dibayangkan, yang dipikirkan oleh kalian ya. Dan yang penting itu kuncinya kalian berani ya untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh kalian begitu. Supaya nanti Bapak bisa melihat ya potensi ya yang kalian miliki begitu. Yang lain ada yang sependapat atau berbeda pendapat nggak? Yang disampaikan oleh Mary. Kalau Fadilah Surani bagaimana? PDLH ya. Fadilah tuh. Gimana? Kalau di DT mah apa? PDLT ya. Kalau ini PDLH ya. Atau baik. Siapa ya? Yang mau coba? Najwa sependapat atau berbeda pendapat, Najwa? Maaf Pak, kalau boleh pendapatnya Gimana? Kalau Mary lebih berpendapat bahwa yang berdakwah di Nusantara itu ya adalah para pedagang, ya. Karena kan keterampilan dari para pedagang itu dia bisa berlayar. Artinya jangkauan secara geografis itu bisa menjangkau berbagai pulau begitu. Ya. Kalau Najwa sendiri sependapat nggak? Ya Atau Pak. misal sependapat? Kenapa? Karena dengan pedagang juga kan itu awal dari penyebaran Islam juga itu pedagang dan seperti itu Pak. Baik. Kan kalau di di sini Bapak mau tanya ya. Di sini kan sudah mengkaji ya makanya tentang Islam di Nusantara ya dakwahnya. Yang cukup populer berkenaan dengan dakwah Islam Nusantara ada yang mengenal nggak? Misalkan Mubalik begitu yang menyebarkan agama Islam ya. Itu ada nggak yang mendapatkan informasinya? Yang itu di luar pedagang. Ada nggak? Kemarin Khadijah itu apa? Mengkaji tentang siapa? Ada yang masih ingat? Wali Songo ya. Lebih
ini lagi Sunan Kalijaga begitu ya. Nah, itu bagaimana kira-kira dalam bayangannya ya, peran utama itu dimainkan oleh para pedagang ya atau para ulama? Atau hampir sama atau bagaimana lah dalam pikiran kalian? Proses islamisasi itu. Oleh ulama yang berdagang. Oleh ulama yang berdagang. Siapa ulama yang berdagang? Ada Alisa, siapa ulama yang berdagang? Banyak ya. Sebetulnya ya. Ulama yang ahli ilmu yang berdagang itu. Tapi kalau Alisa siapa yang kebayang itu? Ya. Atau yang lain ada nggak yang mau berpendapat? Baik, ya nggak apa-apa ya. Untuk itu sementara ya bisa jadi pikiran kalian ya. Dan insya Allah nanti kita ada pertemuan berikutnya begitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira di sini ada yang lagi yang mau ditampilkan? Satu lagi aja ya. Ini mohon maaf ya sambil ngebuburit ya nggak apa-apa ya. Sampai jam 3 Bapak pengen tahu yang ini. Ada lagi yang mau ditampilkan? Ini tinggal yang ini ya, pendek-pendek sebentar. Bapak akan lihat dulu nih. Najmaul Husna mungkin ya? Ada Najmaul Husnanya nggak? Atau Sopwah? Najmaul Husna. Najmaul Husna ada nih orangnya ya. Sopwah udah nggak ada ya. Najmaul Husna aja ya. Bapak coba. Sita Pak siap. Oke, baik. Yang mau dulu ya, Sita. Kalau Sita yang ini, Sunan Kalijaga juga? Betul? Yang Sita tuh belum bikin videonya, Pak. Oh, Sita mau ini, mau presentasi langsung? Iya, insya Allah. Oh, oke, baik. Silakan Sita. Bismillah. Nanti yang sebentar ya Sita ya, yang videonya tidak diinikan ya, nanti Bapak akan tampilkan di WA ya, grupnya ya, supaya teman-temannya juga bisa melihat ya, kalau waktunya tidak keburu begitu. Silakan Sita. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan tentang sejarah Islam masuknya ke Nusantara. Islam itu masuk ke Nusantara dalam fase yang sangat awal. Ada yang menyebut pada abad ke-13 dengan teori-teori yang ada di Gujarat. Padahal itu bersamaan di abad ke-7. Kemudian Islam datang itu bersamaan dengan Hindu. Ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Dan yang datang bukan hanya pedagang dari Arab. Sementara orang Arab yang datang itu baik dari Yaman dan sebagainya dibekali untuk misi dakwah yang dipetakan daerahnya. Mereka berdagang sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sampai puncaknya berdirilah kemudian Kesultanan Kerajaan Islam di Nusantara dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai ke ujung bagian timur. Bahkan di timur ini ada kerajaan yang terkenal dengan kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab, kerajaan disebut dengan kerajaan rajanya Malik.
kerajaan Muluk. Dalam bahasa orang lokal disebut Maluku. Maluku bahasa Arab dari kerajaan Islam. Ada di situ ada karena di situ ada Ternate, Tidore, dan macam-macam termasuk sampai ke Papua. Kemudian di masa-masa itu di masa-masa di abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Jadi orang tua dulu merintis bahwa Islam, kemudian ulama setelahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang benar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi yang menarik ya dari Sita ya. Pertama Sita tadi ada kalimat ya, bukan Hindu Buddha lalu kemudian ya Islam yang datang, tapi bersamaan begitu ya. Nah lalu kemudian yang kalimat terakhir itu bagaimana Sita tadi kalimat terakhir itu? Yang terakhir, kalimat terakhir itu? Yang kemudian ulama setelahnya mengajarkan. Oh ya, ada yang merintis ya. Jadi para pedagang itu merintis, lalu ulamanya itu memperdalam ya keislaman ya, proses islamisasi begitu ya. Nah, begitu ya, Sita? Iya, Pak. Ya, baik. Bapak mau tanya dulu nih, Sita. Dalam bayangan Sita itu bagaimana yang dimaksud dengan bersamaan itu ya? Hindu Buddha Islam begitu ya, itu bukan Hindu Buddha ya, baru sudah Hindu Buddha sudah tidak ada proses Hinduisasi lagi ya, baru Islam begitu ya, tapi bersamaan. Nah kalimat bersamaan itu kalau dalam bayangan Sita itu bagaimana? Sita masih mendengar? Apa tadi? Yang dimaksud dengan bersamaan itu bagaimana Sita? Jadi proses Hinduisasi ya dengan proses Islamisasi itu bersamaan begitu ya, dalam waktu bersamaan. Nah, yang dimaksud dengan waktu bersamaan itu bagaimana kalau dalam bayangan Sita? Sita? Kedengaran? Iya Pak, sebentar. Atau sambil nunggu Sita ya. Kira-kira tadi ya informasi yang disampaikan oleh Sita, ada yang sependapat nggak bahwa proses Hinduisasi ya di Indonesia itu bersama dengan proses Islamisasi? Artinya waktunya tidak jauh berbeda begitu ya. Ada yang sependapat nggak? Fitriani mau berpendapat? Sopua? Aduh sayang ya sinyalnya. Pertemuan ini udah meningkat bagus nih anak-anak ya. Imajinasinya keluar begitu ya. Cuman kita terkendala sinyal ini. Sopua gimana Sopua? Menurut Sopua sependapat sama Sita yang kita bilang tadi kalau Islam itu masih bersama dengan agama Hindu Buddha karena mungkin pada saat itu agama Hindu Buddha itu mungkin lebih dominan dibanding agama Islam. Jadi yang padahal sebenarnya agama Islam itu masuk bersama dengan agama Hindu Buddha, tapi yang diakui itu cuman agama Hindu Buddha yang masuk terlebih dahulu, kemudian agama Islam. Ya, begitu ya
pendapat dari Fitriani Sopwa ya. Kira-kira Majapahit ya, ada nggak kerajaan Islam yang mendahului kerajaan Majapahit kira-kira? Samudra Pasai mungkin, Pak? Samudra Pasai ya, itu sebagai kalau Samudra Pasai itu tahun berapa? Kalau dalam catatan sejarah? 1275 bukan, Pak? 1275. Nah, itu bisa dilihat ya. Kalau Majapahit berdiri tahun berapa ya? Nah, kalau masuk Islam dan masuk Hindu ya, siap di sini ada yang masih ingat nggak masuk Hindu itu kapan? 6 Masehi bukan Pak? Itu di Kutai Kertanegara ya, ada Yupa ya, itu yang menunjukkan ya para ahli menunjukkan pendapatnya itu pada abad keempat dan abad kelima begitu ya. Nah, kalau misalkan ada pendapat tentang Islam itu ya masuk ke Indonesia, yang paling tua itu adalah pendapat abad ke-7, begitu ya. Nah, ini abad keempat, abad ke-7. Nah, makanya nanti istilahnya tidak beres dulu semua agama Hindu Buddha itu berakhir ya, baru ada Islam ya. Karena Islamnya sendiri ya di Sumatera itu sudah ada begitu ya, maksudnya nanti di situ ada proses administrasi. Baik, waktunya sudah jam ini ya. Tapi Bapak nanti akan coba ya menampilkan yang belum begitu ya di video. Nanti disatukan aja sama Bapak ya yang belum, dan nanti mungkin kalian akan dimintai pendapatnya ya, akan dimintai di WA saja begitu ya untuk video-video yang belum tampil di sini begitu ya. Baik, Sopwa siapa di sini tuh yang belum itu ya? Dia, Sita tadi sudah langsung ya, Mary sudah. Berarti tinggal Sopwa saja ya? Jangan nih Pak. Sopwa mau ditampilkan sekarang nggak Sopa? Sekalian biar ini Bapak ada orangnya begitu. Mau ditampilkan sekarang nggak? Berarti boleh minta ya teman-teman, minta waktunya ya. Kasihan ini satu orang lagi ya. Biar tampil semua begitu ya. Bagaimana Sopa? Mau ditampilkan? Afwan. Ya, Pak. Sama Jahrani juga. Ya, Pak. Jahrani ada masuk? Oh, Sopa mau ditampilkan? Setelah Bapak. Oh, terserah Bapak. Yang lain masih ini ya, minta waktunya ya. Nggak apa-apa ya. Biar ada apa kalau video sendiri kan ini ya, kebayang ya. Kalau video yang Jahraninya tidak ada ya? Kalau tidak ada nanti nggak bisa nanya Bapak kepada Jahraninya. Ya baik, Sopwa saja ya. Baik. Ini Bapak akan yang ada orangnya dulu ya, biar ini. Anak-anak kelihatan? Kelihatan ya, besar ya? Wabarakatuh. Saya Sofa Fauziatur Rahmani dari kelas XB Akuntansi. Di sini saya ingin menceritakan kembali tentang dakwah Sunan Kalijaga. Pada tahun 1478, pada malam hari bertepatan di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para wali songo mengadakan perkumpulan untuk membahas tentang rencana Sunan Kalijaga yang ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode wayang kulit. Nah, pada saat perkumpulan itu pun Sunan Kalijaga langsung mengemukakan pendapatnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya dan para saudara seperjuangan. Alhamdulillah atas izin Allah malam ini kita bisa berkumpul untuk membahas tentang rencana saya yang akan menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode wayang kulit. Mengingat para masyarakat Jawa sangat
mengingat para masyarakat Jawa sangat menggemari pertunjukan wayang. Apakah penjenengan sedoyo menyetujui dengan apa yang saya rencanakan? Nah, di situ pula ada penolakan dari Sunan Giri, yaitu, maaf Raden, bukankah wayang kulit itu haram karena bentuknya yang menyerupai manusia? Dan di situ pula Sunan Kalijaga langsung menjawab penolakan dari Sunan Giri tersebut, yaitu kalau memang wayang itu diharamkan karena bentuknya yang menyerupai manusia, kemudian saya ubah tidak menyerupai manusia, apakah wayang itu masih haram? Contohnya dengan merubah bentuk hidungnya yang jadi lebih panjang dan kakinya jadi lebih jenjang, lebih tinggi gitu. Nah, terus akhirnya para wali songo dan Sunan Giri pun menyetujui dengan apa yang ingin direncanakan Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada akhirnya Sunan Kalijaga melanjutkan rencananya untuk menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode wayang kulit. Sunan Kalijaga berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemui penduduk dengan mengajak untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang akan dimainkannya. Untuk menarik minat para warga, Sunan Kalijaga menawarkan uang 1 ketip untuk dibagikan kepada warga yang ikut menyaksikan pertunjukan wayangnya. Pada keesokan harinya, Sunan Kalijaga mulai memainkan wayangnya. Lakon yang pertama yaitu Nawaruci. Ini mohon maaf ya, karena mau masuk adzan ya. Bapak sedikit saja ya pada Sopwah ya. Menurut Sopwah kira-kira kenapa Sunan Kalijaga memilih media wayang untuk berdakwahnya? Karena masyarakat Jawa sangat mengemari wayang. Berarti melihat daripada kondisi ini ya, medan dakwah ya ketika itu. Baik anak-anak, ini Bapak khawatir ya kalian terlambat ya sholatnya begitu ya. Untuk yang lain nanti Bapak akan coba ya. Ini karena tidak ada orangnya juga ya. Siapa tadi itu yang ya belum ada anak tadi keburu keluar begitu ya. Nanti Bapak akan coba tampilkan aja di WA ya. Nanti kalian bisa mengomentari begitu ya, atau menanggapi ya, atau berpendapat. Baik, mohon maaf ya, ini sudah jam menjelang asar ya. Siap-siap untuk sholat asar ya, supaya tidak terlambat begitu. Insya Allah pembelajaran hari ini kita dicukupkan ya. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Terima kasih ya atas kehadirannya ya dan keaktifannya dalam pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sami-sami.